Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil suaranya, harus keras-keras ya? Kan kecil-kecil, kalau bisa kan. Tanam pinang rapat-rapat agar bulunya tidak disalahi. Ucapan salamnya agak kurang semangat, maka kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu semangat ya. Air teriak ada kat dalam, air jernihnya ada di sebelah sana. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu sudah semangat menyampaikan salam yang insya Allah kita akan memenuhi surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Teras Tenggam hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Desa Teroku. Yang kami hormati Ketua Saudara, pengurus masjid, orang tua kepala kaum, ketua adat. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh kita yang hadir pada malam hari ini, kaum muslimin wal muslimat. Pada malam hari ini hadir meluangkan waktu hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj yang dihormati dan juga yang memuliakan. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berhenti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sangat banyak nikmat-nikmat Allah itu. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang kita makan, nikmat yang kita minum, nikmat yang kita pakai, bahkan nikmat yang kita rasakan memberikan kehidupan. Nikmat iman Islam sehingga rahmat dan nikmatnya Allah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Kepada saudara kita, teman kita, pengajaran kerja seperti ini, mudah-mudahan tetap dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, udah kenal saya, Ibu? Belum ya?
ada yang belum ya? Kenal nggak nama Pak Ustadz ini? Belum kenal? Nah, saya ini mantan juga. Saya dulu mantan kepala KUA Kecamatan Ras Terungkang ya. Nah, sekarang masih juga ada jabatan Pak Kades Kepala Desa KUA Selatan Raya. Jadi kita akan tiap tahun kita melaksanakan Isra wal Mi'raj. Adakah menambah wawasan pengalaman bagi kita? Dan semakin lama kita hidup ini semakin lemah iman kita. Maka semakin lama kita hidup semakin kuat amal kita untuk beribadah kepada Allah. Karena pengajian Isra wal Mi'raj ini itu sudah ada dasar keadaan dibaca oleh adillah ayat Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Itu dasarnya. Karena masih ada pengajian itu tidak boleh melaksanakan Isra wal Mi'raj. Dasar kita bahwa ini kita melaksanakan pengajian Isra wal Mi'raj. Apa artinya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, dua yang baca ya. Jadi kalau pengajian Isra Mi'raj ini ya, bahwasanya Nabi Muhammad sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah, Nabi Muhammad itu dibelah dadanya. Suatu malam terbukalah atap seng, terbuka atap itu kalau Muhammad itu atap. Terbuka atap itu turun Jibril. Kenapa dia itu turun untuk menghampiri Nabi Muhammad? Malam Jibril turun bertemu dengan Nabi Muhammad. Tentu ada tujuannya. Untuk apa Jibril turun kepada Nabi Muhammad? Kemudian dibelah dadanya Muhammad. Ada orang yang ngejek, ada yang dengan pisau langsung dibelah dada. Ada dengan makrifat atau marifat itu meyakini. Setelah dibedahnya Nabi Muhammad itu dicuci dulu. Dengan apa dicuci? Siapa tahu ibu-ibu? Dada Nabi Muhammad itu, hati Nabi Muhammad itu dicuci dengan apa? Coba. Air zam-zam. Dengan air Zam-zam. zam-zam. Ibu-ibu di situ betul. Betul apa betul? Betul Niam? Betul Bu? Betul. Ragu-ragu jawab betul ya. Berarti Rasulullah Nabi Muhammad itu dibelah dadanya Pak dengan air zam-zam. Maka kalau kita pakai bekah itu bagus nih kalau kita boleh nunggu juga.
Semakin banyak diminum air nggak akan habis dah. Pak Muslim Noyes itu dah habis dah. Di tengah air zam-zam itu dicuci Nabi hati Muhammad itu zam-zam. Untuk apa dicuci? Kan untuk itu. Untuk membersihkan Muhammad, hati Muhammad itu sebelum ditutup ada bejana emas, bejana emas yang berisi iman, ya, yang berisi iman. Kemudian dimasukkan ke dalam Muhammad itu, iman dimasukkan oleh Jibril itu kepada Muhammad. Masuk iman, kalau masuk iman itu ya ditutup. Rapat-rapat dalam Muhammad itu dipandu oleh Jibril. Tuhan itu dipandu Jibril, dikecek itu ada di papan. Pegang Jibril Muhammad. Untuk apa dan kemana? Muhammad dan kemana? Bawa ke langit ke atas. Dia bawa Muhammad bersama Jibril itu naik ke atas. Hai penjaga pintu langit, bukakan pintu. Nabi Adam berkata, siapa? Dua. Saya Jibril. Siapa kawan? Kawan dia itu Muhammad. Dibuka pintu. Lalu Nabi Muhammad ini sampai pertama bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Muhammad menengok ke kiri, menangis Nabi Muhammad Bapak Ibu. Menangis Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menengok ke kanan, Nabi Muhammad tertawa. Ada dua Nabi Muhammad tertawa, menangis tertawa itu namanya hidup. Kadang hidup ini menangis, kadang hidup ini tertawa. Ibu-ibu pernah menangis ibu-ibu? Menangis kenapa? Ada pukul suami tak? Kenapa nangis? Sedih. Sedih terus kan? Menangis itu biasa. Air mata keluar dan tiga air. Yang pertama, air mata orang bertobat menyesal perbuatannya. Yang kedua, air mata rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, air mata yang penuh pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu Nabi pertama bertemu dengan Nabi lalu Nabi Adam itu mengucapkan marhaban ya Muhammad. Kita ini ulang kaji Pak Jose, ulang kaji ini kalau poe. Ya. Jadi bertemu dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam itu mengucapkan marhaban ya Muhammad, selamat datang kaum Muhammad. Nah, yang langit kedua, kita kan ada Isra Mi'raj Pak. Itu saya sudah sampaikan Pak. Langit kedua bertemu dengan Nabi apa? Coba siapa tahu? Deh. Langit kedua bertemu dengan Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dua orang Nabi itu, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit kedua itu bertemu dengan Nabi dua orang Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi itu mengucapkan salawat marhaban ya Muhammad, sama dengan ucapan itu. Pendek cerita, langit ketiga bertemu dengan Nabi. Bapak-bapak, langit ketiga bertemu dengan Nabi Bapak. Bapak di sini. Nabi Isa yang kedua, langit ketiga. Nabi yang ganteng. Nabi yang ganteng, Nabi siapa? Nabi Yusuf. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Lanjut, langit keempat bertemu dengan Nabi Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi
ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Bisa tapi baru bangun ya. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi lain itu semuanya mengucapkan marhaban ya Muhammad, selamat datang kaum Muhammad. Kenapa sama Muhammad itu sangat mulianya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Muhammad ini adalah utusan Allah, kekasih Allah. Ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah, Muhammad utusan Allah, Muhammad kekasih Allah. Salam kami kepadamu, cinta kami kepadamu. Salam kami kepadamu, cinta kami kepadamu. Kami cinta kepadamu, kami ingin bersamamu. Kami cinta kepadamu, kami ingin bersamamu. Ingin bersama Muhammad? Ingin kan? Mohon kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah sampai langit ke-7, bilang Jibril, batas intilah mengantarkan. Itu cek itu Jibril mengantar Muhammad itu batas langit ke-7, Pak. Tidak ada langsung dengan Allah, tidak ada. Nabi Ibrahim mengantar Nabi Muhammad sampai langit ke-7, batas inilah untuk menyampaikan ayat Muhammad. Terus bagaimana? Lanjut ke atas, lanjut ke atas lagi sampai ke Musawwar Sidratul Muntaha. Akhirnya Nabi Muhammad itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya? Hasilnya itu kita itu memang tidak surga itulah sembahyang soleh. Tidak surga tapi sembahyang malas. Bagaimana kita tidak sini? Hasilnya yang dapat oleh Nabi Muhammad waktu dia Isra Mi'rajkan oleh Allah itu diperintahkan oleh Allah sholat 50 waktu sehari semalam. Sanggup nggak kira-kira? Kalau 50 waktu sehari semalam Pak, tidak kita main-main. Mikir sholat, apalagi azan. Ayo sholat. Untuk makan azan lagi. Ayo falah. Azan lagi, saking banyaknya. Dapat turun Muhammad. Bertemu dengan Nabi Musa. Hai Muhammad. Apa Musa? Ya Musa, apa yang kau dapat waktu Mi'raj bertemu dengan Allah? Ya Musa, saya dapat diperintahkan oleh Allah untuk umatku melaksanakan sholat 5 waktu 50 hari sehari semalam. 50 waktu sehari semalam. Hai Muhammad, umatmu kecil-kecil, minta keringanan kepada Allah. Tidak sanggup, kita kecil-kecil kita. Tidak sanggup kita. Minta keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa dengan Allah, diturun 10. Berarti 50 dikurang 10 berapa? 50 dikurang 10 berapa? Menjadi 40 waktu sehari semalam. Turun lagi Muhammad. Hai Muhammad, berapa sholat? Diperintahkan 40 waktu sehari semalam. Berarti ada Allah turun. Minta keringanan lagi dengan Allah. Baik lagi dengan
yang diturun oleh Allah itu 10 lagi menjadi 30. Turun lagi Muhammad. Ya Muhammad, bagaimana Muhammad? Sudah berapa? Diperintahkan sholat 30 waktu sehari semalam. Minta keringanan lagi. Turun lagi, naik lagi menjadi 20. Turun lagi, pendek cerita, turun lagi menjadi 10. Hai Muhammad, udah berapa Muhammad? 10 waktu sehari semalam. Minta keringanan lagi. Diminta keringanan lagi, akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Turun lagi Muhammad. Hai Muhammad, apa yang boleh Muhammad? Berapa sholat hai Muhammad? Kita diperintahkan sholat 5 waktu sehari semalam. Minta keringanan lagi dengan Allah. Itu minta. Ya Musa, saya malu. Malu saya minta kepada Allah. Saat sudah 50 waktu sehari semalam, malu saya minta keringanan kepada Allah. Jadi Allah itu mengatakan, itu adalah keputusanku, bahwa sholat 50 waktu itu, yaitu dijemput Nabi Muhammad SAW berbeda dengan amal-amal yang lain. Sholat ini istimewa. Nabi Muhammad menyebut sholat 5 waktu sehari semalam yang diperintahkan kepada kita ini agar kita mampu untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. As-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah dia ada. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Barang siapa tidak sholat, berarti dia telah menentukan agama. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang biasa melaksanakan ibadah sholat. Walaupun umur kita panjang, tetap kita melaksanakan ibadah sholat. Sepohon kayu tahunnya rimbun, lebat bunganya dan lebat buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, tidak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, tidak sembahyang apa gunanya. Itu sholat. Waktu Nabi diisra oleh Allah itu banyak yang bertemu 17 peristiwa yang bertemu. Kayak kita saya sampaikan, yang pertama Nabi waktu di Isra Mi'raj oleh Allah bertemu dengan orang mukul kepalanya. Dipukul kepala dengan batu, pecah, utuh lagi. Tahu batu bu? Dipukul dengan batu, pecah kepalanya, utuh lagi. Pukul lagi kepalanya, utuh lagi. Bertanya, wahai Jibril, kenapa segolongan manusia itu memukulkan kepalanya utuh lagi wahai Jibril? Ya Muhammad, itulah perumpamaan orang-orang yang meninggalkan sholat. Itulah perumpamaan orang yang meninggalkan sholat. Anak-anak ada suara sungguh enggak nih? Coba, ada sesungguh enggak? Sungguh enggak tadi? Sesungguh, ini enggak? Nah, ini sudah saudara ya. Nah, berarti waktu Nabi Isra Mi'raj oleh Allah bertemu dengan orang memukul kepala oleh ya. Pukul kepala, tumbuh lagi. Pukul kepala, tumbuh lagi. Hai Jibril, kenapa mereka itu hai Jibril? Itulah perumpamaan orang-orang yang meninggalkan sholat. Jalan lagi, bertemu dengan orang yang menentang padi bu. Menentang padi itu kecil kita jepit padi ya. Sabit padi itu nih. Orang nuai padi. Nuai padi sudah nuai padi bu, tumbuh lagi. Nuai padi lagi, tumbuh lagi. Nuai padi lagi, tumbuh lagi padi itu. Ya Jibril, kenapa seperti itu ya Jibril? Waktu dipanen padinya, dituai padinya, tumbuh lagi. Ya Muhammad, itulah perumpamaan orang-orang yang mau bersedekah. Itulah perumpamaan orang-orang yang mau bersedekah.
sedikit. Kita punya uang misalnya ada 50.000 satu, kemudian uang 20.000, kemudian uang 10.000, kemudian ada uang 5.000 dua, kemudian ada uang 2.005, berarti jumlahnya 100.000. Ibu-ibu pilih yang kecil apa yang besar? Yang kecil. Kecil, pablo, yang besar nih. Kalau bapak pada sini yang besar yang kecil. Dan kau serius lah. Iya. Jangan kalau yang kecil itu tidak perlu cek kan? Bapak tadi yang kecil yang besar. Yang besar tuh. Kita ngomong besar. Kalau bapak tadi yang besar yang kecil kira-kira. Yang kecil itu kok. Sedang. Kan sedang saya. Bapak tadi suka sedang gitu. Ya. Jadi kita bersedekah ini lebih baik yang besar Bu ya, jangan kecil. 50 yang besar nih. Kalau yang besar itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada suatu sahabat Nabi itu namanya orang yang beribadah Sya'ban, ya. Sya'ban ini orang yang beribadah, ya Bu ya. Kalau untuk ada itu Sya'ban ini tak beribadah. Suatu ketika Sya'ban ini tidak ke masjid. Rasulullah berkata, hai sahabat-sahabatku, di mana Sya'ban? Kenapa enggak ada nama Sya'ban malam ini? Enggak ada ke masjid. Yo, kita nengok Sya'ban. Nama Sya'ban. Jadi pas balik ke rumah, ternyata Sya'ban itu telah meninggal dunia. Sahabat Nabi nama Sya'ban telah meninggal dunia. Lalu istrinya berkata, ya Muhammad, ada 3 ucapan Sya'ban ini kepada Allah. Yang pertama itu Sya'ban ini jauh. Tahu jauh Bu? Jauh. Oh ya. Yang kedua baru. Yang ketiga banyak. 3 ucapan Sya'ban itu meninggal. Apa itu jauh? Semakin banyak kita melaksanakan ibadah sholat kita, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu 10 meter di masjid ini, pahala sedikit Bu. Bapak itu 50 meter ke masjid itu besar pahalanya. Berarti semakin jauh kita melaksanakan ibadah sholat, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jauh yang diucapkan Sya'ban ini sebelum meninggal dunia. Yang kedua banyak. Suatu ketika Bu, ada orang kelaparan. Suatu ketika orang kelaparan minta roti ke Sya'ban. Wahai Sya'ban, bolehkah aku minta sepotong roti ya? Boleh, tidak. Ibarat roti, kalau kita potong roti Bu, dipotong roti ini dikasih setengah. Banyak kan? Kenapa tidak banyak? Semakin banyak kita bersedekah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak. Kemudian apa itu baru? Nabi Sya'ban itu jalan-jalan hari hujan lebat. Sya'ban itu sering dalam lapis baju Pak, pakai baju, pakai laju. Sya'ban itu pakai baju itu banyak baju. Baju itu ada yang minta baju. Wahai Sya'ban, bolehkah aku minta baju? Dikasih baju buruk. Kenapa tidak baru? Kalau seandainya baju baru yang dikasih, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu
sedekah, matanya buta, asli buta, tangannya nggak ada. Ibu-ibu cari yang 2.000 juga, Bu? Ya, ibu-ibu cari yang 2.000 juga. Pak, yang 10.000. Bapak di sini cari yang 2.000 juga. Ada orang cacat nih, cacat, tangannya patah, kakinya pincang-pincang dikit. Asli pincangnya menipuan bukan. Ya. Jangan cari yang kecil, yang besar dikasih. Gitu. Hah? Kalau yang besar besar dikasih, Bu. Ya. Oh, mobil atau ibu rumahnya besar, kasih 2.000 mahal kita. Kasih besar. Dan terus yang besar, Pak Kades Senin 50.000 belakang Kades. Ya Allah, berdoa untuk Pak Kades sehat, Pak Kades, ya Allah. Panjang kalau umurnya Pak Kades, ya Allah, berdoa untuk kita. Kita sampaikan kepadanya. Tolong doakan Bapak ya. Itu caranya. Bapak panjang umur, sehat badan. Ya, bisa ceramah 5 jam enggak? Dulu bisa ceramah. Pikir seperti itu Ya doa kita ini, ya Allah, ya Allah, nama benar. Siapkanlah Bapakku ya Allah. Bapak angkatkan penyakit Bapak ya Allah, sembuhkan ya Allah. Dia berdoa untuk kita. Dikasih 2.000 malu kita. Yang gedang-gedang masih Pak. Dapat ya malu-malu 2.000 Pak ada 40.000 malu lah. Seperti anak TK ya, anak TK 5.000 Pak ya. Ini kasih orang sedekah itu kita muliakan mereka itu. Ya. Bapak sudah 55 umur saya Bapak. Kalau 5 jam masih sanggup ya. Berdiri depan ibu-ibu ini di sini insyaallah 5 jam masih sanggup. Dan setelah itu kita pakai kursi lah, kalau nanti kita nggak kurang mau kursi, kita bisa semangat dikit. Nanti kalau dulu itu, prosok nggak mana. Jadi itu ya. Apa ini yang pertama jauh, yang kedua baru, yang ketiga bang. Jelas Bu? Jelas? Jelas Bu? Itu ya. Maka untuk itu, tatkala Nabi Isra oleh Allah memotong menuai padi, sudah dituai tumbuh lagi padinya, sudah dituai tumbuh lagi padinya. Lalu Nabi Muhammad malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma man anfaqa fa'aqimu khulafa. Ya Allah, kata malaikat, akan tirulah orang-orang yang menafkahkan harta. Malaikat doa, kalau lagi tobat akan ditambah harta kepada orang-orang yang bersedekah. Untuk kita termasuk orang bersedekah, amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian ada yang ketiga ini bahaya. Yang ketiga ini, tatkala Nabi Muhammad Isra Mi'rajkan oleh Allah bertemu dengan segolongan manusia yang makan. Apa yang dimakan? Daging buruk, daging busuk yang dimakan orang ini. Sementara ada daging yang elok, yang sudah masak, sudah matang, lalu masaknya orang ini memakan dagingnya buruk. Kenapa mereka makan dagingnya buruk? Wahai Jibril, kenapa mereka wahai Jibril? Sedangkan daging yang bagus ada ini. Sementara mereka itu memakan daging yang busuk. Kenapa ya? Ibu-ibu tahu? Siapa tahu? Seorang laki-laki yang ada memiliki perempuan yang lain. Seorang laki-laki ini ada yang halal, tetapi mereka ini mencari yang haram.
dagingnya busuk, ada daging elok. Istri yang halal ada ini, masih mencari wanita yang lain. Dan juga sebaliknya perempuan laki ada ganteng, masih juga tak cari laki-laki yang lain. Walaupun kita tidak jauh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi yang keempat, Nabi Muhammad melihat orang yang memikul kayu. Semakin dipikul semakin berat Pikul kayu, makin berat. Wahai Jibril, kenapa mereka wahai Jibril? Mereka memikul kayu ini kenapa semakin berat, semakin naik semakin berat? Yaitu seorang pemimpin yang sangat banyak jabatannya, 5 jabatan. Kades yo, desa yo, pokok 5 jabatannya. Nya kalau bukan, dan durus, tidak sanggup untuk mengurus tetapi jabatan itu, maka semakin banyak memikul semakin besar, maka jabatan ini sedang-sedang saja. Jangan ambil kalau Pak Kades, ya. Arti itu jabatan itu orang memikul kayu, ya. Itu pentingnya kita melaksanakan Isra Mi'raj. Artinya agar kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Malam-malam subuh orang azan. Subuh orang azan bisa kan? Dengan suara orang azan. Hayya 'alas shalah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Azan masuk. Akhirnya tidak capek tuh, tetap tidur sampai di rumah itu. Akhirnya tidak ada sholat maghrib. Akhirnya maghrib terlambat. Datang lagi Isya. Orang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tadi dulu tadi. Akhirnya tidak ada sholat Isya. Akhirnya mereka itu ketidur. Subuh kesian, zuhur kerepotan, asar kesoeran, maghrib keterlambatan, Isya titik-titik. Siapa tahu? Isya ketidur. Ibu-ibu ini pernah nggak suami tidur nggak? Ibu-ibu ini pernah nggak suami tidur? Mulutnya terbuka apa tertutup? Dah serius nih? Hah? Harus tanya Abu. Kalau yang tidur seperti ini contoh, siapa kadas? Itu tidak tertutup. Apalah kan tuh suami? Kalau mulut tak terbuka, aku tidur diam. Tengok laki-laki tidur, ya. Kalau ada mulut tertutup, itu belum tidur. Dia lagi mikir. Ketika betul bayi, ketika bayi mana? Tapi yang terbuka mulutnya, baru mengerti. Juga ibu-ibu itu juga tengok Pak Kades, istri di rumah. Lagi tidur, tengok mulutnya. Terbuka apa? Tertutup. Kalau terbuka itu baru tidur. Kalau masih tertutup, itu belum tidur. Ya, arti itu kan sudah tahu antara suami dan istri. Jadi maka untuk itu dengan adanya permen Isra Mi'raj ini memang wawasan bagi kita. Kita panggil Nabi Muhammad ini memanggil istrinya, yaitu ya Humairah, pakai pipi yang kemerah-merahan. Kalau ibu-ibu manggil laki ya Pak Bu, udah abang saya ngotot. Hah? Om, Bapak Uyung. Apa manggil laki? Ilah manggil laki yang masing-masing manggil laki. Abang. Yang keren-keren kan. Atau lagi yang manggil abang. Abang. Ya, laki-laki dia ya. Kalau bapak panggil ibu apa? Istri ibu. Apa bidadari? Hai bidadari. Hai bidadariku. Hah? Adek. Biasanya kalau pengantin lama itu, Bu, manggil suami itu keren-keren tuh. Nanti ada kita batal di mana adek? Dulu, sekarang kan lagi udah keras, ya. Nah, jadi maka itu pandai-pandai seperti rumah tangga yang Rasulullah SAW. Maka untuk itu dengan Isra wal Mi'raj ini kita menambah wawasan kita. Kita menambah ilmu pengetahuan kita. Yang biasanya kan pernah sholat, kita sholat. Ya, kemudian Nabi Muhammad pada cerita Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah berumur berapa? Nabi Muhammad berumur berapa? 25 tahun. Menikah dengan Siti Khadijah umur 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad ini mempunyai 7 orang anak, Pak. Siapa tahu anak Muhammad siapa? Anak Nabi berapa orang? 7.
Siapa tahu? Depan. Siapa tahu depan? Siapa tahu? Depan. Ada yang tahu? Depan. Anak depan salah. Kadang-kadang dia Jadi, Al-Quran itu ada 7 orang. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qusay, Abdullah, Ibrahim, Zahira, Umayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Thalib. Pandai Allah. Soalnya kalau tahu dia. Soalnya dua orang. Depan enggak. Ya dua dia. Itu lah. Jadi harus orang Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad ini ya sampai terakhir kita melaksanakan ibadah sholat ini tidak ada alasan kita tidak sholat. Kenapa kita tidak ada alasan melaksanakan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat? Itu sudah contoh-contoh para nabi dulu. Adakah nabi yang kaya, nabi apa? Coba. Ibu-ibu nabi yang terkaya, nabi apa? Bapak-bapak, nabi yang kaya, nabi apa? Bapak ini nabi apa? Bapak saya, nabi meninggal. Maka nabi itu banyak nabi. Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Coba orang nabi yang terkaya nabi apa? Harus masuk otak sampai gendang-gendang besok jangan lupa ya. Ibu-ibu nabi yang terkaya nabi apa bu? Lembutnya. Jangan lembut-lembutnya. Ibu-ibu nabi yang terkaya nabi apa? Kemudian nabi yang termiskin nabi apa ibu-ibu? Bu, nabi termiskin nabi apa? Ibu-ibu nabi yang terganteng nabi apa? Yusuf cepat kalau tahu deh. Nabi yang ganteng nabi apa? Kalau nabi yang ganteng Pak tahu. Nabi termiskin tidak tahu. Berarti apa rasio ya? Supaya ganteng-ganteng juga ya. Jadi nabi yang kaya Nabi Sulaiman. Nabi yang termiskin Nabi bukan Nabi Ayub. Yang termiskin Nabi Nabi Idris itu Nabi yang pernah merasakan mati. Itu Nabi Idris. Nabi yang termiskin Nabi Isa ya. Nabi yang terganteng Nabi yang penyakitnya 18 tahun Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nabi yang menyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Bukan Nabi Ismail Pak. Anaknya Nabi Ismail. Ya. Jadi itulah dengan kekayaannya Nabi Sulaiman Pak, tidak tergoda hatinya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa miskin, dengan kemiskinannya tidak bergoncang qalbinya, hatinya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub sakit terus 18 tahun Pak, tidak menoyakkan hatinya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Ibrahim coba untuk menyembelih anaknya ditukar seekor kibas, tidak tergoyah hatinya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf, Nabi yang terganteng, tidak tergoyah hatinya dan kegantengannya tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fil jasadi mudghatan iza suluhat suluhatal jasadu wa iza fasadat fasadal jasadu ala wahiyal qalbi. Sesungguhnya dalam kalbu kamu ini, hati kamu ada segumpal daging. Apabila dagingnya baik, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila dagingnya buruk, buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka hati ini perlu kita bersihkan. Apalagi di Rajab ini ya, kita bersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan hatinya. Karena kita untuk menghadap Allah nantinya juga dengan hati yang bersih, bukan dengan ganteng, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan kekayaan, tetapi untuk menghadap Allah hanyalah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta tidak berguna, anak-anak tidak berguna kecuali untuk menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita bersihkan hati kita. Kita untuk Rajab ini kita sambil berdoa kepada Allah. Yuk sama-sama. Allahumma coba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada Ramadan, pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban